Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Nurul Fadilah dengan NIM 0518011922 dari Prodi S1 Sistem Informasi akan mempresentasikan tugas 1 basis data tentang praktikum pembuatan ERD. Studi kasus sebagaimana yang telah tercantum di soal tugas 1, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal satu dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen tersebut dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berdasarkan studi kasus tersebut, kita akan membuat ERD dengan tahapan praktikum sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi entitas, yang kedua, menentukan atribut masing-masing entitas beserta kuncinya, yang ketiga, mengidentifikasi seluruh himpunan relasi antara himpunan entitas dan seluruh kunci tamu beserta kunci tamunya, yang keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi, yang kelima, melengkapi pembuatan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut non-key. Kita beralih ke tahapan praktikum yang pertama, yaitu mengidentifikasi entitas. Berdasarkan studi kasus tersebut, diidentifikasilah 3 buah entitas. Yang pertama ada entitas mahasiswa, yang kedua ada entitas dosen, yang ketiga ada entitas mata kuliah. Setelah mengidentifikasi entitas, kemudian kita tentukan atribut dari masing-masing entitas beserta kuncinya atau key. Yang pertama, di entitas mahasiswa, yaitu ada atribut NIM yang berupa primary key atau kunci utamanya. Kemudian ada atribut nama underscore mahasiswa untuk menyimpan data nama mahasiswa. Yang ketiga ada alamat underscore mahasiswa, alamat underscore MHS. Kemudian yang keempat ada JK underscore mahasiswa yang akan menyimpan data tentang jenis kelamin mahasiswa. Selanjutnya, di entitas kedua, yaitu ada entitas dosen, atributnya berupa NIP atau nomor induk pegawai. Di sini nomor induk dosennya sebagai primary key atau kunci utama. Yang kedua ada nama underscore dosen. Yang ketiga ada alamat underscore dosen. Dan yang keempat ada JK underscore dosen atau jenis kelamin dari dosen tersebut. Untuk entitas terakhir yaitu mata kuliah dengan atribut kode underscore matkul sebagai primary key atau kunci utama. Yang kedua ada nama underscore matkul untuk nama mata kuliahnya dan ada atribut SKS. Tahapan ketiga yaitu mengidentifikasi seluruh himpunan relasi antara himpunan entitas beserta kunci tamu, di mana di sini ada hubungan masing-masing entitas, yaitu entitas mahasiswa dengan entitas dosen, entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Entitas mahasiswa itu himpunan relasinya dengan entitas dosen adalah diajar. Mahasiswa diajar oleh dosen, kemudian mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Ataupun dosen mengajarkan ke mahasiswa, selanjutnya ada dosen itu mengampu mata kuliah. Dan yang terakhir ada mata kuliah yang diregistrasi oleh mahasiswa, kemudian ada mata kuliah yang diampu oleh dosen. Setelah tadi menentukan hubungan relasinya, kita menentukan derajat relasi atau derajat kardinalitas ya untuk setiap himpunan relasi. Kita cari ringkasan kasus dulu untuk mendeteksi derajat kardinalitasnya. Dari berdasarkan studi kasus tersebut, itu diketahui ada minimal satu atau banyak mahasiswa yang bisa meregistrasi banyaknya mata kuliah. Yang kedua, ada banyak mata kuliah yang hanya bisa diregistrasi oleh minimal satu mahasiswa. Setiap mata kuliah hanya bisa diampu oleh satu dosen. Setiap dosen dapat mengampu minimal satu mata kuliah. Setiap dosen dapat mengajar banyak mahasiswa. Dan banyak mahasiswa yang dapat diajar oleh banyak dosen. Dari ringkasan kasus tersebut ini, dideteksilah derajat kardinalitasnya yang berupa hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah, yaitu adalah many to many atau banyak ke banyak, yang mana banyak mahasiswa dapat
meregistrasikan banyak mata kuliah. Sebaliknya, banyak mata kuliah juga dapat diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Tadi disebutkan adalah ada minimal satu mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah. Yang kemudian yang kedua, hubungan antara entitas mata kuliah dengan hubungan dosen adalah one-to-one. Karena setiap mata kuliah ini diampu oleh satu dosen, sehingga menghasilkan hubungan one-to-one atau satu ke satu. Selanjutnya ada hubungan entitas dosen dengan mata kuliah, yaitu one-to-many, yang mana satu dosen bisa mengampu berbagai mata kuliah atau banyak mata kuliah. Kemudian ada dosen dengan mahasiswa adalah one-to-many, satu ke banyak, yaitu satu dosen dapat dapat mengajar ke berbagai mahasiswa, ke banyak mahasiswa, sedangkan ada juga banyak mahasiswa yang dosennya sama atau satu, sehingga menghasilkan relasi one-to-many. Yang kelima yaitu ada hubungan antara mahasiswa, entitas mahasiswa dengan entitas dosen, yaitu many-to-many. Yang mana ada banyak mahasiswa yang diajar oleh banyak dosen juga. Kemudian ada juga banyak dosen yang mengajar ke banyak mahasiswa, sehingga hubungannya adalah many-to-many. Ya, untuk praktek ERD analisis, kita akan coba pakai YED graph. Baik, kita akan melakukan praktikum pembuatan ERD. Langkah pertama yaitu membuat entitasnya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat entitas mahasiswa. Dalam entitas mahasiswa ini memiliki atribut utama, yaitu NIM, kemudian ada atribut foreign key ya, tentang nama mahasiswa. Selanjutnya ada atribut alamat mahasiswa. Sama satu lagi, atribut jenis kelamin mahasiswa. Setelah itu kita akan membuat entitas mata kuliah, yang mana entitas ini mempunyai primary key, yaitu kode mata kuliah. Selanjutnya ada juga atribut nama mata kuliah. Dan juga atribut SKS. Setelah itu kita akan membuat entitas yang ketiga, entitas dosen. Dalam entitas dosen mempunyai atribut utama atau primary
memiliki itu NIP atau nomor induk pegawai dosen. Selanjutnya ada atribut nama dosen. Dan juga atribut alamat dosen. Serta jenis kelamin dosen. Setelah kita tentukan entitas dan atributnya, kita menentukan relasi antar entitas tersebut. Kita akan menentukan dulu relasi untuk antar entitas mahasiswa dan mata kuliah. Di sini berarti mahasiswa melakukan registrasi matkul. Yang mana hubungan kardinalitasnya yaitu mahasiswa bisa melakukan registrasi ke berbagai atau banyak mata kuliah. Banyak mahasiswa melakukan registrasi ke banyak mata kuliah. Sehingga ini hubungannya itu many to many ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah yang diregistrasi oleh mahasiswa juga termasuk many to many atau banyak ke banyak karena banyak mata kuliah bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat relasi tentang entitas mahasiswa dengan dosen, di mana dosen mengajar mahasiswa. Di sini, satu dosen itu bisa mengajar banyak siswa, sehingga hubungannya adalah one to many, satu ke banyak. Sedangkan mahasiswa dapat diajar oleh banyak dosen. Artinya banyak mahasiswa yang diajar oleh banyak dosen sehingga hubungannya adalah many to many. Kita ke entitas yang ketiga, relasi yang ketiga yaitu antara entitas mata kuliah dengan dosen. Yang mana satu mata kuliah hanya bisa diampu oleh satu dosen. Sehingga hubungannya adalah one to one.
Dan di sini satu dosen itu bisa mengampu berbagai mata kuliah sehingga hubungannya adalah one to many. Oke, di sini sudah jadi untuk draft pertama ya dari ERJ, karena di antar entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah itu hubungannya many to many, sehingga menghasilkan entitas baru. Kita akan coba untuk membuat entitas baru. Entitasnya adalah registrasi mata kuliah. Untuk registrasi mata kuliah ini, karena dia merupakan entitas yang terbentuk karena adanya many to many, maka atributnya itu berasal dari atribut utama dari masing-masing entitas. Di sini ada entitas utamanya mahasiswa itu adalah NIM, serta satu lagi itu entitas utamanya, atribut primary key-nya adalah kode mata kuliah. Setelah kita identifikasi atributnya, kita identifikasi juga relasi atau hubungan antar entitas. Di sini mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah yang mana satu mahasiswa itu melakukan registrasi ke berbagai mata kuliah atau banyak mata kuliah. Jadi di sini hubungannya adalah one to many. Setelah kita buat relasi yang satunya antara mata kuliah dengan registrasi mata kuliah. Di sini mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa hubungan kardinalitasnya yaitu satu mata kuliah diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Ya, jadi seperti ini untuk ERD tampilan finalnya, di mana tadinya hanya 3 entitas, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Karena hubungan kardinalitas antara entitas mahasiswa sama mata kuliah itu many to many, jadinya membentuk entitas baru. Di sini namanya entitas registrasi mata kuliah yang mempunyai atribut yang berasal dari primary key entitas mahasiswa dan primary key entitas mata kuliah. Demikian hasil presentasi laporan praktikum tugas 1 basis data. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.